Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilarius Kevin Bagas Bragil. Kali ini saya akan sharing insight saya yang kelima tentang mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern. Pada kesempatan kali ini saya akan terlebih dahulu ngebahas konseling humanistik yang ada pada tanggal 28 September kalau nggak salah atau 27 gitu, yang diadakan waktu itu offline, tentang materi konseling humanistik. Tanpa lama-lama kita langsung ke inti videonya. Pada kata itu kelas Kak Mira ngebahas materi tentang pipatus tratek. Jadi dalam pipatus tratek itu ada sebuah kalimat atau ada sebuah arti yang artinya pa itu artinya manusia nggak bisa menerima perasaan dan pikiran manusia yang memiliki pemaknaan terhadap diri di lingkungan yang tidak utuh, jadi masih terbawa masa lalunya. Itu memiliki arti dalam menghadapi konseli, untuk mengobati ngadapin peristiwa di masa lalu supaya selesai gitu, jadi biar jadi manusia yang utuh. Stra ini memiliki arti fokus pada RN now, yaitu mengubah dampak pada masa lalunya. Dan tek itu artinya kursi kosong, bermain peran. Tadi sudah menjelaskan pipatus tratek. Di sini saya akan menjelaskan ekstensial dari pa itu adalah manusia yang menyalahgunakan kebebasan secara tidak tanggung jawab. Itu membantu manusia menemukan nilai dan makna hidup sehingga membantu manusia. Dan stra itu memiliki arti membantu individu nemuin pilihan sehingga membantu manusia. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas namanya Gestalt. Gestalt ini menjelaskan ada video YouTube menggunakan teknik Gestalt. Jadi Gestalt itu apa? Gestalt itu adalah membantu konseli dengan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang dia dan orang lain untuk melihatnya. Jadi sosok yang utuh untuk cara pandangnya. Manusia utuh juga kita bisa menggunakan 5 indera dengan baik. Gestalt itu masuk ke dalam postmodern karena fokus pada masa lalunya yang gak enakan. Apa yang masuk ke otak harus disaring, ada yang dihapus gitulah, ada yang dikait-kaitkan atau disebut generalisasi. Juga delasi itu apa? Delasi itu adalah hanya fokus pada suatu yang dianggap penting, yang nggak penting dilupakan, kayak melupakan hal yang dianggap penting tapi tidak terlalu penting gitu. Contohnya tuh gini, saya lagi jalan berdua sama teman saya untuk ke kantin, tapi saya lupa bahwa selama saya jalan ke kantin itu saya sambil cerita-cerita, nggak kayak diem-dieman aja gitu. Contohnya gitu, delasi. Dan yang kedua ada distorsi. Dua hal yang dikaitkan artinya disambung atau berkaitan, sambung pada hal yang lain yang tidak. Jadi kayak misalnya saya kemarin chat teman saya untuk nanya kabarnya baik atau enggak. Kemudian chat saya nggak dibalas nih. Saya berpikir bahwa mungkinkah saya ini punya konflik sama teman saya ini yang saya chat ini karena dia nggak balas WA saya. Ternyata dia tuh sibuk gitu. Yang ketiga ada generalisasi, yaitu semua hal yang disamakan, menyamaratakan hal yang dianggap serupa. Contohnya gini, kita lagi belajar sepeda nih. Nah, pas belajar sepeda kita mengalami jatuh. Nah, karena jatuh itulah kita berpikir bahwa berikutnya kalau naik sepeda nih pasti akan jatuh lagi nih. Atau enggak, contohnya itu semua cewek yang pakai baju minim adalah cewek yang nakal. Aslinya mah enggak. Mungkin karena dia lebih nyaman pakai bajuan itu, jadi dia pakai baju seperti itu. Bukan berarti cewek pakai baju seksi adalah cewek yang nakal. Dan itu adalah materi mengenai
pembahasan humanistik, yaitu delasi, distorsi, dan generalisasi. Berikutnya ada namanya paradoks atau berlawanan. Externalization, yaitu mengeluarkan permasalahan. Dan selanjutnya ada microskill, multikultural, yaitu kita menghargai budaya. Dan skinny bertanya itu adalah penting, yaitu adalah hasil insight saya pada konseling humanistik. Selebihnya atau kekurangannya saya mohon maaf. Ya, lanjut lagi, saya akan share insight, yaitu mata kuliah konseling postmodern. Jadi pada beberapa hari yang lalu Kak Mira menjelaskan bahwa ada materi perbedaan dari modern dan postmodern. Modern itu ibaratnya adalah konstruksi, nilai yang paksaan. Terus selanjutnya postmodern atau mendekonstruksi atau konstruksi utang atau dibangun berdasarkan pemahaman baru sesuai konteks. Postmodern itu adalah mendekonstruksi, artinya adalah konstruksi ulang, yang artinya dibangun berdasarkan pemahaman baru sesuai dengan konteksnya. Contoh dari pemaknaan dari modern itu adalah cewek yang pulang malam adalah cewek yang nakal. Itu adalah contoh dari modern, nilai yang dipaksakan. Tapi beda lagi dengan postmodern. Postmodern ini contohnya adalah cewek pulang malam adalah yang nakal. Itu salah. Mungkin cewek itu pulang malam karena dia kerja atau dia ada kesibukan lain di luar. Contohnya kan ada tuh yang namanya shift malam atau ngelembur bahkan. Jadi cewek yang pulangnya larut malam itu bukan berarti cewek nakal, tapi cewek yang mempunyai kegiatan lain di luar, gitulah. Contoh dari dibangun berdasarkan pemahaman baru sesuai dengan konteksnya. Itu contoh dari postmodern. Dan berikutnya perbedaan dari modern dan postmodern adalah modern ini memiliki arti yang artinya pemaknaan, dan postmodern itu adalah solusi. Dan selanjutnya pada pembahasan konseling postmodern ini kami diberikan yang namanya inform center. Jadi kayak sebuah link di form itu kita jadi ngisi kayak biodata kita gitu, kayak memastikan diri kita ini bukan untuk konselingnya gitu. Jadi di tahap konseling ini atau yang tadi saya sebut adalah inform consent atau assessment. Jadi isinya dari Giform itu ada apa aja sih? Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada namanya pembuka, ada asas, teknologi kayak laptop, wifi, terus ada namanya menyapa, membangun rapot, terus time limit, terus ada role limit, pembatasan peran. Jadi ada namanya child center yang tadi saya sebutkan tadi. Kalau misal kata konseling milih ya tentang menyakiti diri, menyakiti orang lain atau sebagainya, kita ada kewajiban untuk menceritakan ini ke pihak yang berwajib gitu. Terus ada orang yang dipercaya gitu, jadi nomor telepon atau email misalnya dia tidak bisa dihubungi, saya bisa menghubungi orang lain dari nomor keluarganya tersebut gitu, orang yang dipercaya. Jika sudah jadi arti dari yang tadi kita balik lagi salah center, jika sudah membahayakan ciri konseling kita tanya, kasih tahu 3 poin ini gitu. Terus ada yang namanya menentukan masalah, kayak ini masalah konseling ini banyak pilihan nih, entah dia di keluarga, pembelajaran, keuangan atau apalah. Terus menentukan tujuan konseling. Konseling itu adalah menjelaskan tujuan konseling, yaitu menjelaskan SFBC secara spesifik. Dan inti memfasilitasi konseling berproses atau disebut naratif story atau disebut cerita. Selanjutnya saya akan membahas namanya external atau external
Ya, sebagai orang ketiga menemukan atau bagian dampaknya mengapresiasi masalah. Jadi kita emosian bisa digunakan untuk hal positif lainnya. Manfaatkan hal positif dari masalah tersebut. Kegiatan apa yang bisa membantu sebagai pengalihan bentuk hal positif dari permasalahan tersebut. Jadi inti dari insight saya ini adalah postmodern itu adalah kedepannya kita bagaimana, terus modern itu ke belakangnya seperti apa, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sekian video insight saya yang ke 5 mengenai konseling humanistik dan konseling postmodern. Bila ada salah kata atau suara saya yang terbelit, mohon maaf karena itu adalah posisi saya bagian dari belajar. Saya Heras Kevin Lucas Suragil. Saya pamit undur diri. Terima kasih.